Oke, jadi kemarin kita sudah buat filenya, coba kita buka ya, Open Recent Motion Guide. Ya, untuk objek yang kupu-kupu ya, kemarin kita buat movie clip ya, dimana dia bergerak di dalam dirinya sendiri. Sedangkan motion guide ini adalah pad yang kita buat sebagai alur jalannya objek ini ya, kupu-kupu. Jadi pergerakan objeknya mengikuti dari pad yang sudah kita buat ya. Kita coba bikin contoh yang lain. Nah, di Classroom tadi sudah saya upload beberapa material dari gambar ya. Nanti Anda bisa gunakan itu ya. Gambarnya yaitu seperti yang Anda lihat di sini, pohon, kemudian ada satu lagi yang mobil ya. Nanti di sana sudah saya sediakan file PNG-nya ya di Google Classroom. Ini akan saya tunjukkan cara seleksinya ya. Jadi menggunakan Photoshop. Misalnya nih kita mau crop ya, saya tekan M untuk Merge Tool seleksi ya, shortcutnya adalah M. Kita buat seleksi seperti ini, kemudian saya buat C, saya tekan C. Nah, cropnya hilang ini. Nah, dari kemarin cropnya hilang ya. Kita coba cari crop. Sudah Mbak ya, terima kasih, diingatkan kembali, sudah direcord ini ya. Kita cek bagian kanan bawah. Nah, ini sudah recording. Nah, kalau angel-angel diseleksi aja, kemudian saya buat file baru, Ctrl N ya. Ini kayaknya Photoshopnya minta diinstal ulang ya, karena di selection di sini harusnya ada artboard juga. Di sini tidak ada artboard ya. Ini saya copy, edit, copy, kemudian saya buat file baru, Ctrl N, kemudian create, kita paste di sini, Ctrl V. Oke, kita akan seleksi ini ya, meskipun backgroundnya putih, ini nggak mudah loh seleksinya ya, karena membuat bentuk-bentuk seperti rambut dan bulu ya. Kalau masih ingat cara seleksi model seperti ini dengan teknik channel ya, karena kalau kita pakai coloring sekalipun ya, select coloring, kemudian kita pilih warna putih. Nah, seperti ini. Nanti biasanya nggak bisa presisi ya. Meskipun kita naikkan ini fuzziness-nya ya. Ini nggak selalu presisi ya. Jadi kita klik di sini, oke. Kemudian saya tekan Alt dan klik layer mask ya, seperti ini. Kemudian backgroundnya kita tutup. Jadi seakan-akan di sini sudah hapus backgroundnya. Yang di bawah belum dihapus, misalnya pakai magic wand. Kemudian saya klik area yang bayangannya ada di sini, shift klik ya. Kemudian layer mask saya pilih, saya tekan Ctrl delete ya. Ctrl delete. Nah, ini meskipun seolah-olah sudah bersih tapi belum bersih. Coba kita buat satu layer lagi solid color untuk memastikannya. Kita buat warna yang gelap, kelihatan ya. Backgroundnya sekarang bagian yang putihnya sekarang kelihatan dan ini tidak rapi. Maka cara yang pertama menggunakan select coloring ini kurang efektif ya. Jadi ini saya hapus, maskingnya saya hapus juga, delete. Kita ulangi, kita menggunakan channel, cari channelsnya yang paling kontras ya. Jadi antara red, green dan blue paling kontras, kita duplikat. Ingat, channelnya harus diduplikat ya. Kemudian kita adjustment level ya, image adjustment level. Nah, di sini kita buat kontras, yang hitam semakin hitam, yang putih semakin putih. Nah, seperti ini.
Nah, slider yang kiri untuk menghitamkan, slider yang kanan untuk memutihkan. Oke, tekan OK. Kemudian kita buat seleksi dari warna hitam dan putih. Nah, misalnya kalau masih ada yang di bawah sini, bisa kita seleksi belakangan ya, atau pakai quick selection juga bisa. Nah, kita seleksi yang bagian sini. Kemudian kita buat warna putih ya, Alt delete. Nah, atau bercak yang lain bisa pakai brush, saya tekan B. Kita perkecil. Nah, katakanlah misalnya di sini sudah oke ya. Kemudian kita buat seleksi dengan menggunakan channel blue copy yang sudah kita kontraskan, hitam menjadi hitam, putih menjadi putih, dengan cara tekan tombol Ctrl di keyboard. Kemudian saya klik layer blue copy sehingga terbuat seleksi. Selanjutnya kita kembalikan channelnya ke RGB. Ingat ya, tadi yang mau kita rubah menggunakan level harus di copy dulu ya. Kemudian di layer ini saya tekan Alt dan saya klik create layer mask. Nah, supaya tercipta layer mask tapi untuk backgroundnya ditutupin. Sekarang kita coba cross check ya, kita pastikan buat solid color lagi. Nah, sekarang bisa dilihat perbedaan hasilnya ya. Untuk hasil seleksi yang tadi pertama menggunakan select coloring dan yang kedua menggunakan channel ya. Perbedaannya jauh sekali ya. Dimana yang menggunakan channel di sini jauh lebih bersih hasil seleksinya. Nah, ini bisa kita ubah aja gambar backgroundnya kapan aja dengan warna apa saja ya. Oke. Kemudian, nah ini sudah saya simpan ya, cara menyimpannya biasa, file save as kemudian PNG, dan di situ di Google Classroom sudah saya sediakan 3 gambar pohon ya, yang dari atas. Ada satu lagi kalau mau diseleksi silahkan ya. Satu lagi yang pojok kanan bawah ini belum saya seleksi, boleh ya. Oke, sekarang kita masuk ke animate ya. Untuk sementara Photoshopnya saya close supaya tidak berat ya. Oke, misalnya kita di sini akan membuat lintasan mobil ya. Membuat lintasan mobil di layer 1. Di sini saya kasih nama lintasan atau track ya. Nanti kita bikin menggunakan apa namanya? Pen juga boleh ya. Kemudian dibuat seperti ini misalnya. Kita buat tracknya nah, jadi kita akan bikin nanti mobilnya berjalan dari sini belok kembali, jadi kayak U-turn ya, muter balik gini jalannya. Di lintasan ini misalnya kita ingin berikan warna ya, menggunakan paint bucket, kita mau kasih warna abu-abu misalnya. Oke, kita kasih warna abu-abu ya. Kemudian untuk outline-nya Pak, kita mau seleksi, oh ya, untuk menyeleksi outline, ini kalau Anda klik satu kali saja, ini hanya outline yang berkesinambungan atau berelasi ya. Jadi misalnya outline yang tegak, ini Anda klik hanya untuk yang tegak saja, outline yang kurva, hanya outline yang kurva saja, jadi enggak semuanya. Jika Anda ingin klik semua outline harus dengan double klik ya, jadi kepilih semuanya. Dengan demikian kita bisa merubah ketinggian atau ketebalan dari stroke-nya, kita geser ke kanan ya. Nah, jadi lebih tebal ya. Atau misalnya kita mau rubah warna untuk stroke-nya, kita rubah warna yang enggak terlalu hitam ya. Seperti ini. Nah, ini di bagian lintasan. Lalu kita masukkan beberapa sumbernya tadi ya, gambarnya yang ada di sini ya, menuju ke library. Jadi mau kita import file, import to
library. Ya, kita masukkan ke library dulu. Kita cari gambar mobilnya, ini sudah saya seleksi PNG, kemudian 3 gambar pohon juga kita mau masukkan, open. Ya. Nah, jadi bedanya kalau import to stage itu langsung masuk ke sini, ya, langsung masuk ke stage-nya gambarnya. Tapi kalau import to library, gambarnya nge-index di bagian library. Jadi kita bisa masukkan satu persatu dari library-nya. Ya. Oke, sampai di sini masih bisa ya mengikuti ya? Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini bagian lintasan. Oh ya, jangan lupa kita simpan dulu. Ya. Masih motion guide yang kedua. Save. Nah, di lintasan ini layernya kita fokuskan hanya lintasan, kemudian nanti dibiasakan supaya mengorganisir layer ya. Kita bikin layer baru, layer 2 ini untuk mobil. Ya. Jadi file mobil yang ada di library sini kita tarik ke dalam sini. Kita pastikan yang kita aktifkan layarnya adalah layar mobil ya. Kemudian saya rubah ukurannya, saya tekan key tadi shortcutnya, atau di sini free transform sebelah kanan kita rubah dengan menekan tombol shift ya, biar tidak penyet seperti ini ya. Shift, kemudian kita rotate ya seperti ini. Nanti mau kita jalankan ke sini, kemudian sampai ke menghilang lagi ya, tidak kelihatan. Nah, selanjutnya kita bikin layer lagi, layer untuk pohon 1 misal ya, pohon 1. Nah, untuk pohon ini nanti kalau misalnya mau dianimasikan, misalnya digoyang-goyang atau gimana, itu usahakan sendiri-sendiri ya layernya. Kalau misalnya pohonnya statis, nggak bergoyang-goyang, diem, itu jadi satu layer, tidak masalah. Misalnya di sini mau kita taruh gambar pohon, ini terlalu besar, kita perkecil. Nah, kita taruh pohon di bagian sini, kita duplikat, ALT geser, ya, ALT dan geser lagi, ALT dan geser lagi, dan di bagian bawah juga sama. Ya. Oke, seperti ini. Lalu untuk pohon yang lain supaya tidak monoton, misalnya kita mau masukkan juga ke bagian sebelahnya. Oke. Di sini kita duplikat. Oke, misalnya mau ditaruh di bawah nih Pak. Oke, klik kanan, kemudian ring send to back ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi, atau diduplikat saja dari yang sudah ada di sini juga bisa ya. Duplikat, taruh di sini, duplikat lagi, taruh di sini ya. Kita perbesar. Oke, lalu kita masukkan lagi pohon yang satunya ya. Klik dari library dan cukup drag saja. Jadi misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita mau bikin satu lagi ya. Kita mau bikin satu lagi di area sini, misalnya kita mau pisah ya. Layarnya mau kita sendirikan ya nggak masalah ya. Itu lebih bagus. Pohon 2 misalnya ya. Pohon yang kedua ini kita mau taruh di bagian sini. Ya. Kemudian yang ini juga kita masukkan ke sini. Ya, jadi nanti akan sedikit tertutupi ya mobilnya ketika lewat di sini ya. Oke, scene-nya misalnya sudah kita sesuaikan seperti ini. Mungkin kita tambahkan satu lagi biar agak rame di bagian sini.
seperti ini. Saya Ctrl S untuk menyimpannya. Nah, scene-nya misalnya sudah tersusun seperti ini dengan rapi, tinggal kita menjalankan animasinya ya. Nah, untuk menjalankan animasinya kita mau bikin mobilnya ini berjalan ke sini. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ya, kita klik kanan di frame 1, kemudian create classic twin ya. Create classic twin. Oke. Ya, Fikar ada enggak ini Fikar di situ? Halo. Tidur. Ada enggak Fikar di sana? Tidur. Siapa yang tadi baru join ya? Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Ya, tadi sudah kita bikin motionnya yaitu classic twin ya. Sedangkan padnya belum kita buat, maka kita klik kanan dulu di layer mobilnya ya. Kita klik kanan dulu di layar mobilnya, kemudian kita pilih Add Classic Motion Guide. Nanti secara otomatis akan muncul satu layar untuk motion guide. Nah, ini otomatis. Tapi syaratnya yang pertama kita harus klik kanan Create Classic Twin tadi. Ya. Oke, sebelum kita buat animasinya, ya. Kalau yang lain misalnya pohonnya mengganggu nih, kita mau klik mobilnya jadi susah, ya. Kita mau klik mobilnya jadi susah kena pohonnya. Ini dikunci aja, lock di bagian layar untuk semua layar pohon dan lintasan ya. Kita sisakan layar guide dan layar mobil. Jadi ini akan mempermudah kita dalam menyeleksi ya atau memilih. Sebelum kita animasikan jalan ya. Sebelum kita animasikan jalan, kita cek dulu di bagian properties ini mobilnya ini masih dalam kondisi grafik. Sebenarnya nggak masalah, tidak pengaruh terhadap motion guide yang akan kita terapkan. Jadi sekalian kita terapkan yang namanya movie clip di sini nanti ya. Kita terapkan yang namanya movie clip. Jadi akan kita animasikan mobilnya meskipun hanya sedikit. Jadi contoh di sini saya klik kanan kemudian convert to symbol ya. Convert to symbol kita rubah namanya menjadi mobil strip movie clip ya. Oke. Nah sekarang dia sudah menjadi movie clip ya. Tapi ini beda konteks ya, karena movie clip dia beranimasi di dirinya sendiri, sedangkan di motion guide adalah mengikuti pad yang kita buat ya. Oke, sekarang kita animasikan dulu aja ya mobil ini. Misalnya saya double klik untuk mengedit movie clipnya ya. Untuk mengedit movie clip yaitu di double klik objeknya. Selanjutnya di sini mau kita animasikan, misalnya mau kita nyalakan lampu hazardnya. Ya, lampu hazard itu yang warna oranye kedip-kedip itu ya, di pojok sini. Ya, misalnya bagian depan atau bagian yang belakang. Oke, kita bikin layer baru lagi. Yang bawah kita kasih nama mobil, yang atas mau kita kasih nama lampu. Ya. Nah di layer lampu ini kita mau bikin menggunakan pen, misalnya saya pakai shortcut P, kemudian warna dari outline-nya tidak saya bikin, kita hanya menggunakan warna fill color. Nah, ini bisa enggak ini? Oh belum bisa, berarti kita harus pakai outline dulu ya. Misalnya di sini kita bikin warna kuning nantinya ya. Gede tenan ya, stroke-nya 10. Ini kita bikin satu aja.
mau enggak ini? Klik, stroke-nya kita bikin satu aja. Nah, seperti ini. Baru kita sambung lagi ya. Oke. Selanjutnya di bawah sini juga mau kita bikin satu lagi. Oke, yang belakang juga enggak kelihatan lampunya ya. Gak apa-apa, kita kasih aja coba. Ya, selesai ya. Jadi kita sudah punya 4 lampu ya. Di sini saya buat outline warna biru. Ini nanti mau kita kasih warna ya. Untuk lampunya kita pakai paint bucket dan warna kuning ya. Atau oranye, sedikit oranye aja. Ya. Kita masukkan ke sini. Sini. Lampu depan dan yang sebelah kanan. Sedangkan untuk outline-nya sekarang mau kita hilangkan ya, kita seleksi, shift double klik, shift double klik. Sekarang sudah terpilih semua outline-nya, baru kita hilangkan. Stroke-nya mau kita bikin non, tidak ada. Jadi sekarang hanya muncul satu fill saja ya. Kalau misalnya tidak terlalu kelihatan ya, tidak terlalu kelihatan, kita rubah coba ke kuning aja ya, kuning cerah. Nah seperti ini. Oke, jadi ini before, ini afternya. Nah di sini ya kita animasikan misalnya ya, misalnya di sini FPS-nya 24 ya, 24 atau mau kita turunkan ke 16 fps ya, enter. Selanjutnya kita animasikan lampunya biar kedip-kedip, yaitu dengan cara klik kanan di frame 5 misal ya, Anda mau bebas mau pakai frame 4, frame 6 dan seterusnya. Itu nanti tergantung kesukaan Anda, selera Anda, lampunya mau berkedip cepat atau lambat ya. Misalnya di frame 5 ini kita bikin insert blank keyframe ya. Insert blank keyframe. Jadi di frame 4 ini masih ada, di frame 5 sudah hilang lampunya. Selanjutnya di frame 10 nanti kita mau bikin ada lagi lampunya. Jadi kita nggak usah bikin lampu lagi, cukup kita copy frame yang ada di frame 1, copy frame kita paste di layer 10 ya. Jadi di layer 10 muncul lagi. Nah, untuk mobilnya jangan khawatir, kita cukup buat F5 di sini. Atau klik kanan insert frame. Sorry ya, F5-nya tabrakan dengan perintahnya screen recorder ya. Jadi tidak bisa. Nah, jadi ada, terus hilang, terus ada lagi. Nah ini F5-nya harusnya sampai frame 10 supaya apa? Kelihatan sampai frame 10 mobilnya. Jadi kalau kita enter, nah kedip-kedip seperti ini. Kalau kita kontrol enter, nah sekarang kelihatan kedip-kedip. Terlihat apa enggak di sini? Ya Pak. Yang lain kelihatan? Kelihatan loh. Oke, kelihatan ya. Kedip-kedip di sini. Iya, jadi ini yang namanya movie clip ya. Jadi dia berkedip terus, beranimasi terus. Nah, ini masih di dalam simbol. Kita kembali ke scene 1 ya. Kita kembali ke scene 1. Nah, di sini di scene 1 kita baru menganimasikan tadi yang sudah kita klik kanan create classic twin untuk layar mobilnya. Setelah itu muncul layer guide. Nah, di sini di layer guide di frame 1 layer guide kita bikin dengan pen lintasan mobilnya ya. Oke.
Ya, seperti ini ya. Atau mungkin agak sampai sini ya, supaya mobilnya benar-benar tidak kelihatan. Bagian yang sini juga misalnya pakai direct selection, kita mau pilih titik yang pertama agak tidak kelihatan sampai sini ya. Setelah itu apa yang kita lakukan, yaitu dengan cara menempelkan mobilnya ini. Nah, ini akan muncul lingkaran hitam di tengahnya, kita tempelkan di ujung garis yang kita buat. Nah, ini akan selalu nempel seperti ini ya. Oke, kita tempelkan di sini. Selanjutnya di frame 10, atau mungkin terlalu cepat kalau frame 10 karena ini FPS-nya 16. Misalnya mau kita bikin 2 detik. Berarti kalau 2 detik itu frame-nya sampai berapa? 32 ya. Karena FPS-nya tadi kita bikin 16. Maka jika kita ingin animasi selama 2 detik, totalnya adalah 32 frame. Klik kanan, insert keyframe ya. Loh, yang nyarinya kok hilang? Ya, karena framenya tidak mengikuti ya. Jumlah framenya tidak sama. Maka dari itu kita samakan, klik kanan, insert frame untuk layar yang lain. Insert frame, klik kanan, insert frame, klik kanan, insert frame. Nah, dan di frame yang ke-32 ini layar mobilnya kita pindah ya, jadi nanti biar jalan ke sini kita pindah ke ujung garis yang satunya ya, ke ujung garis yang satunya. Jadi coba kita geser. Nah, jadi biarkan dulu ini arahnya ya, mobilnya kayak uang gedeng ini ya, wadepe ya. Seperti ini. Bagaimana cara supaya ya arah mobilnya mengikuti arah padnya, yaitu dengan cara klik di frame-nya ya. Selanjutnya pilih orient to pad. Seperti ini diaktifkan atau dicentang. Bukan klik di objek mobilnya, tetapi klik di layarnya, di frame-nya maksud saya ya. Baru pilih orient to pad. Jadi kalau kita animasikan ya, nanti akan seperti ini, tapi ini agak janggal ya, agak janggal, harusnya tidak seperti itu ya. Coba kita cek di sini rotate-nya auto apa non ya, coba kita pilih non. Nah, sekarang sudah benar ya. Kalau tadi rotate-nya masih kita pilih ya, bukan kita pilih tetapi secara default adalah auto. Jadi ketika dipilih orient to pad, nah dia muternya kayak orang ngedrift ya, tapi ngedriftnya kebablasan ini ya. Ya, so nubruk ini ya. Jadi kita pilih, saya klik frame-nya, kemudian rotate-nya kita pilih yang non. Jadi tidak berputar sama sekali. Cuman arahnya saja mengikuti pad yang sudah disediakan. Ya. Oke, kalau misalnya seperti ini, coba kita Ctrl Enter. Ya. Nah, sudah benar ya. Tetapi ini sangat cepat sekali, ya, sangat cepat sekali. Nah, bagaimana supaya lambat Pak tampilannya? Ya, supaya lambat tampilannya adalah dengan cara memperbanyak frame, jumlah framenya. Ya. Jadi misalnya di sini saya blok dari atas sampai ke bawah, di tengah-tengah sini. Ya, di tengah-tengah sini, di sini boleh, di sini boleh, pokoknya yang kosong kita tambahkan insert frame. Shortcut-nya adalah F5. Tapi sayang sekali ini shortcut-nya tabrakan dengan perintah recorder, jadi kita lakukan manual ya. Insert frame atau di blok sekalian. Klik kanan insert frame. Nah, jadi langsung banyak ya. Kita blok sekalian, klik kanan insert frame. Kita blok, klik kanan insert frame. Nah, sekarang coba lihat, ini banyak ini jumlah framenya. Nah, ada 90-an ya. Jadi coba sekarang kita Ctrl Enter. Nah, jalannya jadi lambat. Ya. Oke, sampai di sini bisa dimengerti.
Bisa Pak. Oke, sip ya. Kita simpan dulu ini. Yang lainnya bagaimana? Oke, Ikhwan. Bisa Pak. Iya. Gimana Mas Ali? Dicoba ya nanti ya. Ya, kemerusak kayak kali. Oke, nanti untuk file apa namanya flashnya yang mentah akan saya upload. Jadi kalau misalnya mau lihat ya susunan frame layarnya boleh ya, susunan framenya juga boleh, atau digunakan sebagai pembelajaran juga bisa ya. Nanti akan saya upload file mentahnya yang berformat FLA dan juga SVF-nya ya di postingan yang sama dengan Animate tadi ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum Pak. Belum ada ya, belum dicoba. Oke. Ya, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini karena memang juga belum praktek ya. Tadi masih fotografi juga. Nah, mudah-mudahan minggu depan kita juga bisa langsung praktek. Oh ya, nanti terkait dengan jadwal ya. Ini yang DK1A dan DK1B. Ini planning saya, mau saya ganti, maksudnya mau saya tukar ya untuk jadwalnya. Alias yang DK1A pindah ke jadwalnya DK1B dan 1B pindah ke DK1A. Nah, ini kira-kira setuju semuanya enggak? Supaya apa tujuannya? Semua bisa merasakan jadwal yang sama, maksudnya yang pagi bisa merasakan sore, yang sore juga bisa merasakan pagi ya. Tadi katanya si Mas Lana kangen sama saya ya, sama ini ya, sama Benny tadi. Gimana? Ini pendapatnya setuju semua enggak? Setuju Pak. Pagi semua. Pagi semua. Enggak muat ya kalau pagi semua. Nanti sore kan bisa masak Pak di pas. Enak ya. Halo, yang lainnya ini mana ini suaranya? Roman, Renal? Pak. Hilang semuanya. Ikut aja Pak. Oke, ngikut aja ya. Kalau gitu nanti untuk informasinya ini saya sampaikan ulang di grup aja ya, supaya semua bisa tahu ya. Ya Pak. Ya, oke. Saya cukup untuk pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.